Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Corrosing Space, yang merupakan corrosing space pertama di Jawa Barat. Avicenna Corrosing Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo, balik lagi sama gue Ical di Dose of Inspiration and Tips. Kali ini gue akan ngobrol sama William. Nah, mungkin di part sebelumnya kita kan lagi jalan-jalan ke pabriknya Wilenco. Nah, di sini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, lebih detailnya lagi. Nah, halo bro. Yap. Lagi. Jadi gini. Jadi yang channel ini gue Dose of Inspiration. Jadi gue pengen banget ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang inspirasi. Oke. Nah, kan gue lihat lu menginspirasi banyak orang nih. Belum, gila. Gila lu belum lah. Apalagi di dunia kopi nih, ya. Oke bro, gue kalau boleh tahu bro, lu sebelum lu bikin SJ Global ini, lu ngapain bro? Gue masih kerja sama orang kali ya. Oke, di Jakarta? Melbourne gue. Oke. Melbourne. Gue kerja di burger shop Charlie & Co. Oke. Which is dari awal lah, dari nyuci piring sampai masak sampai area manager. Jadi terakhirnya area manager. Serius? Yes. Oke. Terus? Di basic ini lo hospitality? Enggak? Basic pendidikan? Basic hospitality. Basic pendidikannya hospitality atau? Major gue ya pertama engineering, Okay. terus kemudian master gue ya bisnis. Oke. Business Administration, MBA. Lo sempet area manager di F&B berarti? F&B, betul. Relate banget ya? Iya, mungkin kenapa lumayan ini, karena begitu kayaknya ya. Oke. Nah, itu lo di Melbourne udah berapa lama berarti? Dari tahun berapa? 2010 mungkin, udah cukup lama sih bro. Sebetulnya kita udah rencana untuk stay di sana. Awalnya, cuman karena mungkin jauh dari keluarga ya, akhirnya kita decide untuk balik. Karena awalnya tuh kita pikir oke lah kita bisa tahan, dan ternyata kayaknya udah cukup jauh lah dari keluarga. Akhirnya udah kita walaupun udah bisa tinggal jalan hidup aja, tapi kayaknya kita balik deh. Walaupun tantangannya mungkin lebih berat ya. Nah kalau di sini gitu. Nah akhirnya lu balik ke Indo tuh tahun berapa tuh? 2016 kita balik. Dan langsung buat SJ Global ini atau gimana? Iya, jadi 2016. Sebetulnya dari 2015 itu gue ada bantu teman gue, orang Vietnam kebetulan. Itu satu kelas. Which is kebetulan kita nggak pernah ngomongin bisnis anyway sih, karena emang kita cuma teman sebangku lah. Gue malu lah, kita nggak pernah ngomong ini. Tiba-tiba dia minta tolong. Kita mau bikin distributorship di Indonesia. Gue nggak nanya produknya apa. Gue pokoknya bantu aturin tiket lah. Ada event kopi waktu itu SCI yang kita bikin aturin gimana. Pokoknya nyampe sana. Dia bisa pulang, udah that's it. Dan kemudian udah 2016 lah mereka bilang, kayaknya kita udah 2 tahun bolak-balik Indonesia, tapi belum nemu nih. Terus kita pikir, udah kesian juga ya. Yaudah deh, kita iyain aja. Udah nggak apa-apa. Lu pulang aja, bilang aja sama papa lu, gue yang handle. Awalnya gitu. Yaudah kan kalau misalnya kita handle, kita datang ke sana, kita bilang, oh iya maaf kita nggak bisa. Ya oke lah. Oh ya udah balik aja. Ternyata sampai dia balik dan gue harus ke sana kan, harus lihat kondisinya gimana, apa sih yang dijual, kita juga nggak tahu, mesin-mesin industri lah. Akhirnya ternyata ya itulah mesin roasting, kemudian dia cerita lah itu dulu dia produksi untuk siapa, kualitasnya lumayan, kemudian itu ya udahlah kita coba kerjain. Waktu itu kita masukin lah 1 kontainer, masuk. Jualan. Itu unit pertama tuh berarti? Unit pertama. Dikirim berapa unit saat itu? 1 kontainer tuh? 8 sampai 10 lah, nyampur tuh. Mesin 2,5 kilo, mesin sampah roaster. Tuh ada yang ke Sari Makmur, nah itu mesin pertama itu lah yang muter-muter ke semuanya lah. Nah, itu awalnya lah. Terjebak lah itu hitungannya. Terjebak ya? Iya, terjebak itu. Gue pikir akan banyak planning gitu kan. Enggak. Justru karena itu. Udah kejebur, kita harus berenang lah. Tanggung ya? Tanggung udah. Nah, dari berarti itu start lu mulai SJ Global ini dari tahun? 2017 officialnya. Officialnya Yes, 2017 official. Itu kita starting. Pertama jualannya mesin roasting doang. Kita open showroom, jualan mesin roasting doang.
kita punya tim sales lah. Dimulai dari situ sebenarnya. Ketika kita harus jual mesin roasting, akhirnya kita punya ini sih, kita punya pemikiran sih. Kalau orang mau beli mesin, itu dia harus punya kebutuhan dulu. Kalau dia nggak butuh, apalagi mesinnya mahal, nggak mungkin dia beli. Itu konsepnya dulu. Akhirnya kita bikin tim marketing pertama, sales, which is dia jualan produk F&B. Karena kita harus tahu quantity orang. Kalau misalkan dia di atas kita dulu acuan 40 kilo, Bapak 40 kilo sebulan, Bapak worth it lah beli mesin, bla 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 bla. Kita mulai dari situ sebetulnya. Karena jadi kita agak backward lah. Nah, dari situ supaya bisa jual mesin roasting. Itu awalnya begitu. Jadi akhirnya kita geser ke F&B juga. Tuh. Nah, kalau menurut lo untuk lo bikin CSJ Global ini market lo yang lo sasar sebenarnya market yang seperti apa sih? Market segmennya? Segmentasinya sebetulnya gue lebih fokus ke orang-orang yang mengejar produksi ya. Untuk SC Global berarti mesin VNT dan mesin roasting ya kayaknya ya. Mesin roasting which is berarti orang-orang yang udah fokus memang akan serius di roastery atau yang mungkin baru-baru mulai tapi mungkin nggak akan mau upgrade mesin lagi. Nah itulah sasaran kita. Karena mesin kita kan high quality, terus memang disarankan memang industrial grade. Nah itu yang kita kejar ya, customer-nya yang fokus ke arah situ. Yes. Bukan yang, maksudnya kan artisan atau apa gitu. Artisan juga ada, itu makanya kita ciptakan Nordic. Itu ada behind. Itu bikinnya di Indonesia apa di Vietnam sih? Sama Vietnam juga. Vietnam juga sih. Kalau mesin VNT, itu memang dia base-nya modelnya internasional, which is berarti ya udah di semua negara sama. Australia bentuknya begitu, speknya begitu. Tapi kan untuk market Indonesia kan untuk artisan-artisan itu kan maunya speed drum, maunya airflow, control. Ya itu yang kita minta ke Vietnam, akhirnya dibikinlah satu brand namanya Nordic. Gitu. Nah dari lu berarti lu nge-twist dari lu jualan mesin roasting ke sirup atau yang lain-lain itu dari kapan tuh? Itu 2017 juga sih, tapi mungkin agak slow ya. Pertama kita jualan produk orang lain dulu. Lihat market dulu, belajar. Kita belajar mengerti market sebetulnya paling penting ya. Data itu yang paling penting dari semua bisnis inilah. Data, kita bisa main ke arah sirup powder. Kemudian kalau kita sebut diri kita supplier lah. Nah di situ kita sebenarnya mengalami masalah. Ketika kita nyuplai brand orang lain, ternyata produksi mereka bermasalah. Dari kuantitinya, kadang nggak ada stok, kadang rasanya berubah. Nah dari situlah maka kita terjun akhirnya punya Saripangan Globalindo yang which is produksi untuk sirup dan powder. Itu background. Makanya dari mesin kita mundur ke F&B, lalu akhirnya mundur untuk produksi sendiri F&B. Lu transformasi lu lumayan cepet ya? Cepet banget sih kalau terpaksa bro. terpaksa itu. Nah dari setiap lini brand yang lu keluarin itu value-nya apa sih bro? Value proportionnya, uniqueness-nya dari masing-masing itu. Jadi ya tadi kan kita ngobrolin soal si mesin roasting, ya emang oke banget kan si PNT dan Nordic untuk artisan. Nah kalau yang untuk sirup-sirup lu gimana? Sirup dan powder lu? Apa yang bedain lu sama yang lain gitu? Jadi dari awal kita kan belajar ya dari ternyata produk orang itu seperti ini. Saya kalau kita sebagai supplier kita harus pastiin bahwa produk, apalagi produk makanan ya, kita harus memastikan bahwa yang konsumsi itu aman. Itu dulu pertama. Terus yang kedua, karena kita mainnya nggak hanya untuk jual langsung, mungkin kita ada reseller, distributor, itu which is mereka harus mungkin butuh legalitas lah, BPOM, halal, HACCP, itu semua harus kita penuhi. Nah itu yang kita sebetulnya nggak lihat di brand orang lain. Legalitas lah semuanya. Kemudian flavor juga kita memang karena tim sales kita lumayan banyak, jadi kita ngumpulin database-nya tuh sebetulnya ke market tuh maunya kemana. Flavornya tuh mau kemana, leci tuh mau kemana, tingkat manisnya seberapa tuh mau kemana. Yang nentuin tuh bukan kita sebetulnya, market itu sendiri yang nentuin. Nah itu feedbacknya dari mereka, itu yang paling penting ya. Dan lu pas lu mengcombine si data-data ini sampai lu rilis jadi produk itu, tahapannya kayak gimana sih bro? Apakah cuma udah si Ani misalkan ngasih tahu di daerah ini sukanya kayak gini, bikin kayak gini. Si Ben kayak gini. Betul. Kan itu kayaknya proses itu gimana buat ngedesain produk yang ini? Tahap pertama kali kita punya tim marketing dibagi wilayah.
Jakarta Barat, Jakarta Timur, itu sesimpel itu aja lah. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Tangerang, Depok, kita semua punya satu orang masing-masing. Mereka itu kurang lebih setahun setengah lah kita terjunin ke sana, mereka dapat data feedbacknya, mereka kumpulin, baru kita tahu nih, oh di sana butuhnya mungkin tingkat manisnya lebih manis, which is kita tahu oh yang produk ini kurang manis, jadi kita harus menuhin, oh berarti kita tingkat harus manisin. Tapi itu kan akhirnya kita kompleks lah itu karena kita harus ngumpulin semuanya, Tapi which is yang paling penting ya data itu, data tiap daerah itu yang mesti kita pegang. Dan sebenarnya kalau misalkan perlakuan menurut ya, maksudnya kayak dari lu jualan mesin roasting, sekarang ada jualan sirup powder, itu apa sih yang ngebedain dari itu? Ada perbedaan nggak buat lu jualan itu? Tiap jualannya ya? Beda sih ya. Cara brandingnya juga beda. Cara branding beda, cara jualan beda, kemudian sebetulnya intinya at the end of the day ya sama lah. Kita harus bikin produk yang sesuai sama marketnya. Itu sih yang paling penting sih. Dan gue kan kenal lo waktu itu dulu. Lumayan. Dulu 2017. Ini salah satu orang yang ngajarin banyak nih gue ini. Nggak bisa aja loh. Jadi gue dikenalin sama Aim. Nah, itu gue main lah dari waktu gue garap Kopi Langit. Nah, akhirnya dikenalin nih sama bosnya. Nah bro, lu pertama kali kantor lu tuh di mana bro? Pertama kali lu benar-benar bikin? Ya? Pertama kali bikin itu di Taman Aries. Masih di barat-barat juga lah. Kita mainnya di barat, fokusnya di barat. Jadi memang kalau kita cari staff juga semua cari yang rumahnya deketan lah daerah sono lah. Jadi kita pindah nggak bisa jauh-jauh. Sekarang kita pindah ke Kebon Jeruk. Cuman production split semua. Ada yang ke Karawaci, ada yang ke Tangerang sini. Berarti dari Taman Aries itu lo ke Kebon Jeruk langsung split, ada produksi yang ini. Produksi, engineering, VNT juga pisah semua. Jadi semua beda atap lah. Mereka tim masing-masing. Kalau gue sangat penasaran sebenarnya pola leadership lo kayak gimana sih? Karena kan lo dari 2017 ya, berarti kan 3 tahun ya. 3 tahun lo udah sebesar ini gitu maksud gue. Nah pola leadership lo itu kayak gimana sih buat handle anak-anak lo gitu? Nah kita kan newcomer hitungannya ya. Newcomer yang which is di pasaran udah ada brand lain lah sebelum kita masuk. Tapi lu transformasinya dia gila-gilaan lo. Dari satu tempat langsung jadi 3 tempat tuh. Gila. Karena kalau kita mau gede, kita butuh orang banyak. Itu yang paling penting. Kita mau gede, kita harus butuh orang banyak. Jangan sampai pada saat kita gede, kita nggak punya orang ya. Itu lebih baik kita jangan mulai. Sebetulnya paling penting. Makanya kita selalu pecah. Akhirnya supaya setiap bagian tuh fokus ke kerjaannya masing-masing. Cuman yang paling penting kan kita kan newcomer nih ke market ini, di kopi ini. Yang paling penting adalah kita kolaborasi sih menurut gua. Kolaborasi itu penting banget sebetulnya. Lu udah mulai itu dari kapan tuh? Dari awal mulai juga dari awal kita mulai bisnis itu udah mulai terus kolaborasi dengan yang baik yang existing. Kita harus kolaborasi dan maupun dengan yang baik dengan kompetitor pun kita harus kolaborasi. Customer ya semua kita selalu selalu kolaborasi ya. Kolaborasi wajib. Dan tadi sorry gue ke skip. Gimana cara lu ngalit anak-anak lu buat nge-achieve target gitu? Kan setiap tahun lu ada KPI ya, ada target. Ya. Nah, gimana cara lu ngalit anak-anak lu? Kalau tempat kantor gue ya. Anak-anak tuh kalau nggak bisa jualan tuh berarti salahnya gue, salah bos. Gitu. Gue selalu membuat aturan seperti itu di lapangan. Jadi gue sebagai owner, gue harus mempersiapkan planning jangka pendek, planning jangka panjang. Kalau planning jangka pendek dan panjang ini nggak bener, mereka nggak bisa jualan. Jadi gue yang prepare jalannya dulu. Mereka yang langsung lebar. Gitu. Jadi lo siapin. Gue harus kolaborasi sama mereka. Support jadi supportnya mereka aja ya gitu ya? Betul, tapi gue harus dapat feedback dari mereka. Mereka tuh butuhnya apa? Untuk jangka pendek mereka butuh apa? Untuk jangka panjang kita bisa lihat kan potensi kita di mana. Nah kita siapin dulu jalannya. Karena dengan kita siapin jalan, kalau mereka jalannya udah siap, mereka tuh jualan lebih mudah. Jadi gue mungkin nggak kebalik sama orang lain yang mungkin kalau target sekian, tapi mungkin dia nggak ikut pameran, dia nggak mikirin produk baru, mungkin dia nggak ekspansi wilayahnya. Which is ntar at the end of the day ya dia akan nyalain si salesnya atau tim marketingnya lah. Nah menurut gue itu justru kebalik lah. Kalau di tempat gue itu kita siapin dulu, mereka tinggal execute.
Itu yang paling penting. Tapi gue tetap dengerin mereka sebagai gue butuh feedbacknya. Itu paling penting sih. Nah, kalau untuk aktivitas lo sendiri, activity untuk di SG Global ini, selain belajar, lo ada ide lain di tahun depan nggak? Lo akan ngapain? Oh, tahun depan ya? Wah, tahun depan seru nih. Mudah-mudahan. Seru nih. Kita udah bosen soalnya. Ya, tahun depan banyak sih sebelumnya ya. Cuma kita mau lihat dulu lah situasinya gimana. Kalau semoga pameran udah mulai ada lagi ya. Kalau pameran udah mulai ada lagi, berarti ya planning kita bisa berjalan semua tuh. Mulai lomba, mulai kita promosiin barang-barang F&B, mulai kita ngadain event. Itu kita rencana sih gitu. Cuma sementara ya kita kan lagi pandemik ya, kita hold dulu lah semua planning ini. Moga-moga tahun depan kalau udah open semua, ya well kita harus ini. Lo nggak pivot ke internet bro? Oh, untuk online. Online. Oke. Online sudah jalan. Cuman memang kalau kita nggak terlalu push online banget, karena memang kita kan punya reseller juga, yang which is mereka juga base-nya di situ. Jadi saya berusaha nggak compete dengan yang support kita lah. Tapi kita sekarang berusaha branding online justru. Mungkin collab dengan YouTube ya, Instagram kita mulai collab dengan orang lain. Itu kita sekarang lagi push terus saat ini. Menarik banget. Nah bro, kalau di SG Global sendiri nih, lu sebesar ini apa sih, siapa sih orang-orang yang support lo gitu? Paling penting ya pasti keluarga ya. Pasti. Pasti keluarga. Terus yang kedua pasti tim kita sendiri. Tim kita yang di kantor itu. Nggak ada di kantor kita itu yang pekerjaannya paling mungkin ini nggak terlalu penting, itu nggak ada. Setiap orang tuh penting. Kalau mereka merasa dirinya nggak penting pekerjaannya, itu satu kantor berantakan. Even though dia cuma OB, itu penting. Berarti sekarang partner lo udah berapa tuh? Partner Anak-anak lo? Kira-kira? mungkin 50 kali ya. 50 lah. Awal lo start ini dari berapa? Startnya 4 orang kali. 4 orang itu kacau banget lah. Pegawai pertama siapa? Kayak orang pertama Aim. Ya, itu Aim. Makanya dibilang bocil ya. Itu anak pertama itu. Itu senior itu. Senior di perusahaan. Senior dari semuanya. Yang kedua siapa? Kedua, ada lah, masih ada beberapa yang tapi mungkin udah nggak di tim kita lah. Ya people come and go lah. Itu yang bertahan sih Aim. Aim yang paling senior ya. Nah, sekarang ya roster ya sekarang juga head sales ya. Jadi ya kita berkembang terus lah. Dan orang-orangnya pun yang di dalam perusahaan kita juga harus berkembang. Nggak hanya di situ terus. Itu yang paling penting. Lu nge-challenge anak-anak lu gimana sih, Bro? Challenge anak-anak ya? Sebetulnya sih challenge gampang sih. Karena kayaknya kalau menurut gua di perusahaan yang kerja paling capek gua. Jadi kalau mereka nggak kerja lebih capek dari gua, itu keterlaluan namanya. Tapi ya intinya gitulah, kita udah siapin. Misalkan mereka minta, Pak, kita tahun depan kita harus legalitas bla bla bla. Oke, kita provide. Kita komit untuk provide. Jadi itu udah komitmen. Ketika mereka bilang, ini kita harus misalkan botol 1,2 liter. Oke, kita komit. Kita bikin botol, kita cetak botol, pastiin itu food grade, semuanya kita sesuai. Jadi kita nggak pernah umbar janji ya sama kita punya tim. Misalkan, besok kita beli ini, enggak. Kita kalau emang udah komit, kita komit. Maka dari itu kenapa kita lumayan cepat progresnya itu karena kita terima feedback dari tim kita, kita harus produksi sendiri atau misalkan kita harus mulai start dari titik ini, itu langsung kita proceed tahun depannya, at least. Itu harus cepat. Jadi at the end, ya tim kita nggak punya excuse lain untuk mengatakan, saya nggak bisa jualan, karena semuanya udah disediain. Itu paling penting sih. Nah, Bro, kan lo udah dari 2017 kan buat running ke SG Global. Next-nya itu di tahun berikutnya 2021 sampai 2025 menurut lo kopi industri akan seperti apa? Wah, ini bakal banyak berubah. Tahun depan lah ya. Gimana menurut lo? Mungkin 2 tahun lagi lah kali ya. Itu lumayan berubah lah. Lumayan berubah. Kalau F&B pasti naik terus. Saya rasa masih naik terus. Untuk kopi mungkin akan banyak perubahan lah. Semoga justru yang gini-gini nih yang bisa bikin industrinya lebih ini lagi lah ya, lebih semangat lagi lah. Ini sebetulnya menurut gue pribadi ya,
ya corona ini ya bagus sih. Maksudnya bagus dalam artian yang positif. Yang which is kalau memang nggak kuat secara idealismenya atau memang dia nggak kuat secara planningnya, ya udah pasti bubar, selesai. Yang which is itu ya itu hukum alam. Ya itu harus terjadi memang untuk supaya yang memang planningnya jelas dan memang visinya jelas, ya mereka harus survive. Itu sih, ya itu plus minus lah. Cuman which is kalau kita ngeliat ini bukan sisi yang negatif sih, kita harus lihat ini sisi positif. Jadi mungkin 2 tahun lagi itu orang-orang yang survive inilah yang nentuin arahnya industri kopi inilah. Nentuin layar kapalnya ya. Dari situ kan. Itu juga nentuin nih kayaknya. Tuh. Nah bro, dari yang SD Global ini apa ya? Nextnya akan ada cabang baru mungkin nggak? Kan lu ada roasting, ada kopi, ada ada hal baru yang ngomongin. Paling kita sekarang lagi ekspansi ke alat-alat yang quality control ya. Jadi kayak Singfo itu untuk color meter, moisture meter. Kita lebih arah ke arah sono saat ini. Kedepannya, karena kita kan sebelah fokusnya di mesin industri sebetulnya, industrial. Kemudian roasting itu lebih ke arah branding sebetulnya awalnya, karena kan kita start dari zero ya. Jadi kita supaya well known harus punya satu barang produk yang dikenal semua orang di bidang itu ya, berarti mesin roasting. Nah saat ini kan mesin roasting udah lumayan usernya cukup banyak. Nah ini kan mereka butuh, at the end of the day dia butuh untuk quality control. Nah itu yang kita lagi kembangin ke arah sono lah. Support mereka di situ. Kalau untuk Wilanco sendiri? Wilanco saat ini paling menambah rasa. Kita sih lagi ngembangin beberapa produk sih ya, produk baru related sama F&B, karena kita sebenarnya lagi nyusun sesuatu supaya kita bisa jadiin solusi. Kita kan lihat nih kalau dari F&B mungkin, oh ini contohnya aja mungkin powder, oh mereka kalau di bar itu susah ngontrol pemakaian. Satu ini mungkin bisa 50, tapi mungkin kedepannya kita mau bikin saset. Nah saset itu kan artinya kalau kita satu saset itu bisa jadi satu serve. Satu serve. Jadi sebagai si manajernya itu gampang, dia tinggal hitung saset, dia dapat untungannya semua. Yang itu kan sekarang yang selama ini kita selalu cari solusi sebenarnya. Nah, selling solution lah. Nah, terus kalau misalkan lu nggak ngelirik ke bar? Ini. Maksudnya ke mixology? Ya, mixology atau apa, bikin kelas gitu. Oh, bikin kelas aja tuh lu ada nggak? Pernah ada nggak? Bikin kelas kan sebetulnya tim kita kan yang turun marketing kan memang sebetulnya kayak coffee consultant lah. Dia butuh apa kita langsung kasih. Butuh resepi kita bikinin. Di lapangan tuh emang udah basically udah begitu. Jadi untuk ke kelas mungkin nggak ke arah sana. Tapi biasanya baik lagi kan kita awalnya memang selalu kolaborasi. Jadi biasanya kalau ada customer kita yang mau bikin kelas justru mendingan kita support ke mereka. Nah, jadi saya fokus di produksi, kita fokus untuk supplying. Yang mau bikin kelas saya support aja. Itu sih. Menarik banget nih. Nah, bro, kalau boleh tahu bro, apa harapan lo untuk SG Global Indo? Mungkin 2025? Wah, panjang juga ya. 2045, apa harapan lo bro? Wah, harapannya ya? Harapannya sih nggak muluk-muluk lah. Yang pasti kita fokusnya sih ke impact ya. Semoga kita di sepanjang perjalanan ini dan memang masih panjang juga, kita bisa impact ke industrinya itu sendiri. Impact yang positif kalau bisa ya. Jadi kita harapannya sih ke depannya kita bisa lebih impact ke industrinya itu sendiri, baik dari kopi, F&B maupun ya inilah hospitality-nya lah. Gitu. Nah bro, lu kan tadi kan katanya kan kecelakaan nih masuk. Ini maksudnya SG Global ini kan karena kecebur lah. Betul. Kan. Nah bro, lu jadi penasaran endgame lu apa sih bro? Endgame-nya gua? Endgame-nya gua? Wah panjang juga ya. Susah ya. Gue terlalu banyak ide dan mimpi sebenarnya. Gue bingung. Ya sebetulnya yang pasti ya gue selalu lihat solusi lah. Gue selalu menjual solusi sih. Intinya sih itu. Jadi kalau misalkan ya semoga dengan gue di sini bisa di industri ini ya gue F&B ini gue bisa impact
ya kalau udah ya impact kan artinya bisa memperbaiki lah ya, mengembangkan mungkin ya. Dan lu dapat banyak benefit lah ya. Banyak benefit lah. Gue juga supporting community itu yang gue juga happy lah. Bingung juga kalau ngomong NK tuh. Soalnya Gue pikir mungkin apa gitu. Gila lo, kan. jangan. Bikin roastery terbesar di Indonesia mungkin. Jangan. Bahaya itu. Nah, bro, sebelum pertanyaan terakhir, ini kan apa ya, channel ini akan terus ada di digital, di internet. Nah, Ya. lu mau ngasih tau nggak diri lu di 2025 nanti? Kalau lu nanti iseng-iseng lu udah tua kan, lu nonton channel ini, kasih pesan dong ke diri lu. Aduh, kasih pesen ya. 2025 pasti gue lebih pinter sih harusnya dari sekarang ya. Ya intinya paling yang ngasih tahu lah, jangan lupa proses lah. Itu paling penting. Jadi selama 3 tahun ini aja kita belajar proses tuh banyak banget lah. Nah, proses itu penting banget. Itu sih. Jangan gua harap ya 2025 gua nggak lupa sama proses-proses yang pernah gua laluin lah. Termasuk orang-orang yang terlibat di proses itu. Itu harapannya. Duh, gua terharu. Ampun dah. Oke bro, kita jalan dulu bro. Oke. Jadi besok kita ke kantor main-main, katanya kantor baru. Oh nggak, baru lah, setahun lah, udah setahun. Udah. Baru. Oh iya, baru selesai renov. Tadinya oke, ya oke. ekspansi lah 2. Oke, gue Eca undur diri dulu. Dan kalau kalian semua pengen kontak lu, mana bro? Ke Instagram aja kali ya. Oke. Instagram SC Global Indo. Nanti ada di sini. Ya. Instagram lu mau di-share? Oh jangan. Oh jangan. Gue Gue juga ya behind, behind the. Oke bro, thank you ya bro ya. Thank you. Udah diriin main. Thank Oke, you. siap.